itu bisa memakan daripada gear-gear yang ada di dalam kardan kita. Kalau gearnya sudah kemakan, itu ya akan terjadi rompal. Nah kalau sudah rompal ya otomatis mau nggak mau turun kardan itu biayanya lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu akibatnya bila kita tidak mengganti oli kardan sedangkan sudah saatnya diganti. Kebetulan ini yang saya pakai contoh adalah untuk di mobil Panther. Jadi untuk setiap komponen mobil itu memerlukan perawatan. Kalau dia menggunakan oli seperti mesin, terus persneling, terus untuk di minyak rem, terus oli power steering ataupun oli kardan, itu bila sudah saatnya kilometernya itu diganti, maka dia harus diganti. Karena kalau seandainya tidak diganti, dia juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari untuk di mobil kita. Untuk oli kardan sendiri, kalau kita lihat sesuai dengan buku petunjuk untuk di mobil Panther, ini minimal kita ganti adalah setiap 10.000 km ya. Jadi kalau di sini bisa kelihatan, di sini untuk penggantian oli kardan itu bisa dilaksanakan itu setiap minimal 10.000 km. Untuk kekentalan sendiri kita bisa menggunakan yaitu di antara 90 sampai dengan 140 untuk di oli kardan. Nah oli kardan mobil yang sudah saatnya kita ganti itu tidak kita ganti, itu yang pertama akan bisa menimbulkan suara berdengung di bawah mobil kita. Jadi suara berdengung itu akan terdengar ketika kita kendarain itu berada di bawah mobil kita. Tepatnya adalah berada di kardan. Jadi tepatnya berada di kardan. Jadi kardan kita ini akan timbul suara berdengung. Nah ini juga biasanya terjadi ketika kita mengganti oli yang memang kardan ini olinya tidak pernah diganti. Karena berdasarkan pengalaman, waktu itu saya pernah mengganti oli kardan mobil yang olinya itu tidak pernah diganti sepertinya sama yang punya dulunya. Itu begitu saya ganti dia akan timbul suara berdengung. Tapi suara berdengung itu ya lama kelamaan akan hilang. Jadi ini kasusnya sama ketika kita sudah saatnya ganti oli kardan atau sudah lama tidak kita ganti, itu lama kelamaan akan timbul suara berdengung. Terus yang berikutnya, ketika kita gunakan dalam kondisi menurun, mobil ini itu akan bergetar ya, bodi ini akan bergetar, terutama adalah bisa dirasakan adalah di bagian belakang. Cuman kalau untuk pas kita yang mengendarain, untuk pas kita yang menyupirin, itu kadang-kadang tidak terasa. Cuman untuk penumpang di bagian belakang, itu biasanya akan sedikit terganggu untuk kenyamanannya. Karena begitu posisi menurun, bodi ini seolah-olah bergetar. Karena itu tadi pengaruh daripada pelumasan di gear-gear antara gear di kardan itu dia sudah tidak maksimal. Jadi timbul getaran itu adalah pelumasan untuk di oli itu pelumasannya sudah hilang sehingga gear ketemu dengan gear itu seolah-olah tidak ada pelumasannya. Makanya menimbulkan suara bergetar ketika dalam posisi menurun. Terus yang berikutnya, kalau seandainya oli kardan ini sudah saatnya diganti tidak kita ganti, itu ketika berbelok itu kayak ada bunyi suara di bagian belakang ya. Jadi kayak ada bunyi di bagian belakang, di bagian bawah di ban kita ketika kita gunakan berbelok. Nah itu akan timbul suara. Kalau sudah memang saatnya oli kardan kita ini tidak kita ganti. Jadi lebih baik bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil agar kardan kita ini awet, untuk di komponen dalam-dalamnya itu kita ganti setiap 10.000 km. Walaupun mungkin tadinya sama yang punya dulunya, kalau memang kita beli second itu tidak pernah diganti. Karena itu tadi, biasanya kalau kita ganti itu akan timbul suara bengung. Tapi suara itu lama-kelamaan akan hilang. Memang di saat kita mengganti di awal itu akan mengganggu sekali. Tapi lama-kelamaan dia akan hilang. Karena kita khawatirkan kalau seandainya terjadi tidak kita ganti, itu bisa memakan daripada gear-gear yang ada di dalam kardan kita. Kalau gearnya sudah kemakan, itu ya akan terjadi rompal. Nah kalau sudah rompal ya otomatis mau nggak mau turun kardan itu biayanya lebih mahal daripada kita rajin mengganti olinya. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat.
Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.